Halo, apa kabar Bung Rocky? Wah, ini cerah ceria kelihatannya di akhir pekan nih. Ya, saya cerah ceria karena ada undangan untuk memberi nasihat perkawinan pada teman yang akan menikah. Dan itu agak absurd. Ini Habib Rocky rupanya. Ini saya bingung nih, jujur aja kalau Anda. Ini yang Anda kalau nasihat perkawinan ini kan berarti Muslim dong yang ngundang Anda ya? Iya Muslim, teman junior, aktivis juga. Jadi dia kira-kira mau bikin konten supaya viral. Karena kan nasihat perkawinan itu kalau dalam agama Islam biasanya itu para ustadz kan yang memberikan ceramah gitu ya. Anda bukan Muslim dan saya bingung jujur. Sorry saya nggak mau menyinggung Anda soal nasihat perkawinan. Apa yang mau Anda nasihatin? Bingung saya jujur aja. Saya mau berteori aja, kalau soal praktek saya buta huruf tuh. Jadi saya mau memberi nasihat pada dia supaya nanti dia beri nasihat pada saya kalau dia sukses. Oke. Saya kira gini, kita ngomongin saja ini Pak Jokowi kan kemarin pulang ya dari lawatan ke luar negeri. Yeah. Jujur saja sebenarnya kalau ngomong misinya perdamaian kita tahulah itu pasti jauh sekali dari proses yang kita sebut berhasil. Indikatornya sebenarnya sangat jelas bahwa ketika Pak Jokowi keluar dari Ukraina saja itu langsung Putin membombardir lagi ya. Ini kan berarti namanya damai ya, artinya nggak dianggap lah, kira-kira gitu bahasa yang lebih mudahnya. Saya nggak mau menggunakan bahasa yang terlampau kasar gitu. Nah, ketika beliau pulang ke Indonesia, ini bebannya lebih berat lagi menurut saya. Kenapa? Seperti sudah kita perkirakan, kabinet ini sudah nggak karu-karuan kan. Semua udah kerja-kerja politik sendiri dan jujur saja kekuasaannya Pak Jokowi itu udah di take over sekarang oleh Ibu Megawati ya secara formal gitu ya dengan kemarin peristiwa yang Rakernas PDIP itu. Ya itu yang kita sebut ironi Pak Jokowi sebetulnya. Dia pergi ke luar negeri untuk meningkatkan profil dia sebagai presiden dari sebuah negara yang cinta perdamaian dengan maksud agar supaya dua belah pihak itu paham apa yang dia ingin ucapkan di Eropa itu. Tapi begitu dia keluar dari Eropa itu tempat yang dia kunjungi di Ukraina itu dibom sama Rusia tuh. Sebetulnya itu juga penghinaan sebetulnya karena memang nggak ada persiapan. Tapi kita tahu bahwa memang Pak Jokowi hanya ingin dapat sensasi, itu dia berupaya untuk mendamaikan. Dan semua orang paham bahwa nggak ada kapasitas Pak Jokowi untuk mampu mendamaikan itu tuh. Bahkan akhirnya pers internasional mengolok-olok beliau tuh. Semua berita yang masuk itu menunjukkan bahwa Jokowi sebenarnya melakukan sesuatu yang percuma tuh. Dan akan dicatat oleh sejarah bahwa Indonesia gagal menjadi fasilitator. Nah, kegagalan ini juga menjadi beban baru pada Pak Jokowi kan. Kan orang akan dianggap bahwa Pak Jokowi gagal di dalam negeri, gagal juga di luar negeri. Jadi bertambahlah beban psikis beliau tuh. Apalagi yang sedang dia upayakan 3 periode itu ya udah jadi angan-angan kosong lah. Lalu KIB yang dipersiapkan untuk penerus beliau, Ganjar dan Erik mungkin ada di situ, atau Ganjar dan siapa ada di situ, juga mulai berantakan tuh. Jadi sebetulnya Presiden Jokowi secara efektif sudah tidak menguasai, baik di luar negeri dia kehilangan profil, di dalam negeri dia kehilangan kewibawaan itu. Kan seluruh kewibawaan Pak Jokowi itu udah dibatalkan oleh pidato Ibu Mega tuh. Dan sampai sekarang orang masih ingat betapa pedihnya seseorang yang ya bukan sekedar dinasihati, tapi juga dipamerkan kekuasaan Ibu Mega terhadap Pak Jokowi yang dulu saya sebut di atas raja ternyata ada ratu tuh. Dan ratu sebetulnya kasarnya mengolok-olok sebetulnya, atau mempermalukan lah. Dan tradisi seperti itu kan buruk buat demokrasi itu. Kalau ada problem antara partai dan kadernya, itu ya selesaikan di belakang layar, bukan dipamerkan tuh. Jadi orang sekarang mulai berhitung, apakah Pak Jokowi juga menyimpan dendam pada Ibu Mega? Ya sangat mungkin, karena sampai sekarang foto itu masih diviralkan, video pendek itu masih viral. Nah, bagian ini sebetulnya yang kita merasa bagaimanapun dia presiden tuh, dan terbakarnya hati Pak Jokowi itu hendak ia padamkan dengan pergi ke luar negeri dengan misi perdamaian supaya batinnya lega. Ternyata enggak juga tuh.
Jadi kami ikut prihatin dengan kondisi psikis Pak Jokowi. Kondisi psikisnya ya. Ya, ya. Mari kita kita analisis dengan dingin satu persatu ya, Bung Rocky ya, supaya lebih profesional gitu ya. Saya kira sebenarnya sejak awal kalau toh kemudian gagal dalam misi ke Ukraina dan Rusia, nggak usah terlalu malu ya, saya kira, karena memang banyak kepala-kepala negara lain yang profil internasional jauh lebih tinggi dari Pak Jokowi itu saja kan gagal meyakinkan Putin. Ini kan Putin memang dikenal wapos sekali, luar biasa sekali ini orangnya, high profile dan keras kepala, sampai Presiden Polandia menyebutnya ngomong sama Putin itu sama aja ngomong dengan Hitler kan begitu. Jadi bisa bayangkan seperti itu. Jadi sejak yang kita bingung siapa sebenarnya yang memberi ide Pak Jokowi itu kemudian bicara soal perdamaian. Kalau Pak Jokowi datang ke Ukraina dan Rusia misalnya dengan misi yang langsung jelas bahwa oke, kita ada problem pangan di dalam negeri dan salah satu sumbernya itu di sana gitu, dan saya mau datang ke sana untuk meyakinkan mereka untuk membuka keran ekonomi, membuka keran impornya, keran ekspornya, kan sebenarnya itu jauh lebih masuk akal gitu maksud saya. Memang kalau masuk akal mestinya Pak Jokowi kirim tim dulu supaya ada persiapan di situ. Kan bisa feeling tim itu, oh ya Putin arahnya ya cukup positif buat Indonesia, Ukraina juga begitu. Lalu Pak Jokowi datang hanya untuk mukul gong, kan itu nggak disiapin kan. Jadi sebetulnya kita nggak tahu siapa, nggak mungkin dia perlu punya ide semacam ini. Kalau dia perlu punya ide, pasti dia perlu lakukan pembicaraan tingkat menteri, tingkat lobby di sana. Tapi kita tahu dia pun tuh nggak dianggap di Eropa, kan itu soalnya tuh. Jadi mungkin ada sebut aja calok diplomasi yang sedang membaca kegalauan batin Pak Jokowi, lalu kasih ide Pak Jokowi ke Ukraina aja deh. Nanti juga disiapin headline kecil. Di Jerman udah mulai dibuatkan sandiwara pertama. Masyarakat Indonesia berhenti bekerja di Jerman supaya bisa menyambut Pak Jokowi itu. Walaupun sebetulnya terlihat bahwa itu dibuat-buat aja tuh, nggak ada yang disebut kejujuran. Tiba-tiba diwawancara, wah kami senang Pak Jokowi. Iya, tapi itu kan kerjaan istana untuk humas itu tuh. Jadi memang sangat mungkin Pak Jokowi menganggap bahwa dengan pergi ke luar negeri, maka batinnya itu jadi lega karena dia membawa misi yang seolah-olah melampaui kekalutan politik yang disebabkan oleh viralnya teguran Ibu Mega pada Pak Jokowi. Dan dengan cara itu mungkin Pak Jokowi berpikir, oke, profil saya akan naik di atas Ibu Mega. Kalau dia berhasil untuk dapat aplaus dari pengamat internasional, ternyata nggak terjadi itu. Jadi balik lagi ke kita ke sini, ya, psikologinya terganggu lagi kan. Jadi itu intinya tuh. Jadi sekali lagi tidak ada persiapan, dan ketiadaan persiapan sekarang membebani lebih berat Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi nggak bisa pamer apa-apa lagi ke Bu Mega kan. Bahwa saya berhasil, Anda nggak pernah berhasil. Kira-kira begitu pertempuran psikis antara Pak Jokowi dan Bu Mega tuh. Jadi kita nggak perlu tutup-tutupi bahwa Ibu Mega memang pada akhirnya kasih poin yang sangat telak bahwa Anda itu cuma petugas partai. Kan itu. Dan kata-kata petugas partai kan nggak pernah dicabut oleh Bu Mega tuh. Jadi kata-kata itu selalu menghuni batin terdalam dari Pak Jokowi. Dia merasa, kok saya terus disebut petugas partai ya? Padahal dia udah berupaya untuk ikut mengangkat elektabilitas PDIP itu di mana-mana tuh. Jadi saya kira itu, kita akhirnya jadi pengamat psikologi aja nih. Ya, tapi kan penting juga karena bagaimanapun juga saya kemarin dalam konten-konten saya selalu menyebut, lepas dari persoalan kritisisme kita terhadap Pak Jokowi ataupun siapapun Anda, apakah Anda pendukung yang disebut kadrun atau kampret, ketika Pak Jokowi keluar negeri itu adalah wajah kita. Kan kemarin juga kita bahas seperti itu. Ya sebenarnya kayak gini nggak boleh terjadi kan, Bung Rocky. Orang taunya itu kepala negara Indonesia, dia nggak tahu bahwa Rocky Gerung dan Hersubeno sering sekali kritik, tapi tetap saja itu presidennya Rocky Gerung dan presidennya Hersubeno kan gitu untuk teman-teman di luar negeri kan. Sama juga kalau di luar negeri, oke, itu kita semua terganggu dengan kegagalan itu dan menganggap Pak Jokowi diumpankan untuk hal yang buruk sebetulnya. Demikian juga di dalam negeri. Saya memang FNN juga pengkritik Pak Jokowi, tapi begitu Pak Jokowi dikritik Ibu Mega, batin saya pro pada Pak Jokowi itu. Karena itu tidak etis di dalam situasi yang sekarang orang lagi cari cara untuk mengeratkan bangsa dan kita perlu kepala negara. Itu kemudian justru kepala negara kita dibuat seperti nggak ada kepala. Karena kemudian efeknya kan panjang, itu diolok-olok terus.
Dan Ibu Mega sampai sekarang tidak memberi semacam kelegaan baru untuk menyapa kembali batin yang terluka dari Pak Jokowi. Jadi dari dulu kita tidak pernah berupaya untuk masuk di dalam hal-hal yang dendam atau apa intrik. Kita cuma ingin kritik kebijakan Pak Jokowi. Sekaligus kita ingin agar supaya kepala negara itu dihormati di luar negeri, juga di dalam negeri, di dalam tahapan kematangan politik. Jadi saya menilai waktu itu, ya Ibu Mega kok nggak matang secara politik ya. Walaupun kita tahu juga Pak Jokowi nggak matang dalam berpolitik. Tetapi yang ditampilkan itu adalah panggung belakang dari sebuah keluarga, seperti keluarga PDIP yang akhirnya terlihat di depan layar. Itu buruknya tuh. Dan itu akan dicatat. Dan catatan yang paling miris tentu keluarga Pak Jokowi yang merasa segitunya ya politik itu harus dipamerkan. Gitu. Ini makin lama makin konkret kita bahas, karena makin lama orang makin ingin mengerti apa yang terjadi sebetulnya sampai Ibu Mega meledak. Dan sampai sekarang Ibu Mega nggak kasih tahu tuh mau apa sebetulnya. Hanya ya jangan koalisi, tapi mau apa PDIP, mau nyalonin siapa pada akhirnya. Itu. Ya. Dan kalau kita lihat kemarin dia balik lagi berarti video ini ya, video ini coba kita tampilkan dari dua sudut ya, Bung Rocky. Persiapan mau pembukaan Rakernas nih sama Mas Nanan, terus ada Ibu lagi serius ngobrol sama Presiden, yang lainnya ada Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Bendahara, Mas Pram, sama Kabin. Nah, kalau dari sini kan tadi jelas dari Mbak Puan menyatakan bahwa yang di dalam ruangan itu siapa saja kan? Tadi disebutkan selain Mas Nanan itu ada Pak Jokowi, ada Oli Dodo Kambai, bendahara partai, ada Setkap Pramono Anung, ada Kepala BIN Pak Budi Gunawan gitu. Kalau kita lihat dari video ini kelihatan siapa loh yang mengambil video yang viral itu ya, video pendek ini nah video yang ini saya kira kelihatannya Mensetkap Pramono ini ya ngambil gambarnya ya, Bung Rocky. Iya, kalau kita lihat dari sudut pengambilan kamera sangat mungkin Pram mengambil gambar itu. Dan orang bertanya, kenapa Pram mengambil gambar? Ya mungkin dokumentasi. Kenapa itu bocor ke publik? Nah, itu bukan urusan dokumentasi. Itu pasti ada semacam, ya mungkin ketidaksengajaan atau bahkan ketidaksengajaan yang ingin disengaja. Jadi semua hal itu harus kita analisis secara masuk akal. Dan ruangan itu kan ruangan inti PDIP. Dan yang ada di dalam situ adalah seluruh tokoh kunci PDIP itu. Pak Oli Dodo Kambai itu profilnya sangat kuat di PDIP itu, Pak BG tentu saja, Pramono apalagi itu tahu tentang seluk-beluk bahasa politik Pak Jokowi itu. Jadi sebetulnya akhirnya orang mulai menduga ya, lakukan semacam guesstimation, antara guessing dan estimasi itu, bahwa itu semacam desain untuk memang menjatuhkan moral Pak Jokowi itu, sekaligus menjatuhkan moral Ganjar. Jadi satu paket yang kelihatannya disiapkan dalam sebuah skenario yang sangat mungkin PDIP akan bantah bahwa itu cuma ketidaksengajaan, kegembiraan, iya. Tapi bagi analis yang sedang memahami apa yang terjadi di dalam PDIP, ini yang disebut sebagai Kremlinologi itu. Yang kita wah ini kebetulan juga nih Pak Jokowi berkunjung ke Rusia. Bahwa ya kita sebut Kremlinologi karena pengaturan siasat itu di belakang layar itu yang berupaya untuk ditampilkan melalui PDIP itu, melalui peristiwa kemarin itu. Jadi yang di belakang layar yang harusnya disembunyikan memang sengaja ditaruh di depan layar, kan begitu. Untuk apa? Untuk memancing reaksi balik supaya diatur lagi siasat. Nah itu yang namanya Kremlinologi. Kremlin dulu itu markas KGB sekaligus istana kepresidenan Rusia. Ya. Oke, Bung Rocky, kan kita sebenarnya agak terheran-heran dengan dalam situasi semacam ini. Bagaimanapun juga, lepas mau diberi julukan petugas partai atau kader partai ataupun Pak Jokowi itu presiden, melekat kekuasaan yang sangat besar di dalamnya, begitu ya. Dan kita sebenarnya kemarin ngomong kalau Pak Jokowi misalnya punya keinginan menjadikan Ganjar presiden, meneruskan itu, dan sekarang tiketnya sudah diambil alih oleh Ibu Megawati, kan sebenarnya gampang. Seperti kita usulkan, di 0% kan saja. Dengan cara begitu sebenarnya baik buat Pak Jokowi, baik juga buat bangsa kita kan gitu. Iya, jadi akhirnya terhubung semua pembicaraan kita bahwa
Kalau Pak Jokowi misalnya memimpin politik 0%, maka terlihat bahwa pertama Pak Jokowi paham demokrasi. Yang kedua, secara politiking, kemampuan Pak Presiden dimungkinkan Pak Presiden itu punya kesempatan untuk mengatur ulang strategi politiknya tuh. Jadi kalau misalnya dia 20%, kan tetap Pak Jokowi nggak dapat apa-apa kan. Dalam persaingan politik dengan Ibu Mega, ya Pak Jokowi dapat 0, Ibu Mega dapat 20 tuh. Tapi kalau sama-sama 0, maka Pak Jokowi dan Ibu Mega sebagai sesama tokoh politik yang sedang bersaing ada di garis start yang sama. Demikian juga PDIP sebetulnya kan. PDIP maksa-maksa, tetapi pada akhirnya dia tetap butuh 1-2 partai tambahan. Kan itu cuma syarat elektabilitas. Atau syarat threshold presiden. Tapi faktanya Pak Jokowi dulu dipilih 55% masyarakat Indonesia, sementara PDIP cuma dapat 19%. Artinya Pak Jokowi juga dipilih oleh partai-partai lain, yaitu koalisi yang memungkinkan beliau bisa menguasai DPR akhirnya kan. Jadi sebetulnya Pak Jokowi masih punya kesempatan untuk mengatakan ya nolkan aja supaya demokrasi jalan tuh. Jadi ini sebetulnya langkah bagus atau sebetulnya langkah akhir Pak Jokowi kalau dia mau diingat sebagai presiden yang berakal sehat. Dengan cara itu Pak Jokowi juga tenggelamkan isu-isu kemarin bahwa dia hanya petugas partai. Jadi dia bisa kembali on top dari peristiwa politik. Kalau Pak Jokowi yang bukan memimpin judicial review, kasih aja keterangan bahwa saya kepala negara, tahu bahwa demokrasi kita akan terjerembab kembali kalau 20% masih ada di situ. Gak usah pakai big data, dia cuma ucapkan itu aja maka publik akan bergembira, bertepuk tangan dan ya berpihak lagi pada Pak Jokowi. Saya kira itu nasihat kita sebetulnya. Ini sebelum nasihat perkawinan ini ya. Ya, benar saya sepakat nih saya bilang sekarang ini kan dengan tiket 20% ini partai-partai ini membentuk semacam apa ya, ada yang oligopoli, ada yang bikin kartel gitu karena memang mereka punya modal kuat dan padahal sebenarnya ini kan haknya Pak Jokowi bukan haknya partai untuk ngatur-ngatur negara sekarang ini kan gitu ya. Ya Pak Jokowi punya banyak peralatan, mau keluarin perpu, membatalkan undang-undang itu juga bisa tuh. Pak Jokowi juga mampu untuk yang mengancam secara lembut bahwa Pak Jokowi mau memegang sprindik dari ketua-ketua partai. Kan semua itu ada di tangan Pak Jokowi. Apalagi kalau Pak Jokowi mengatakan saya paham demokrasi dan demokrasi itu mulai dari 0%. Maka analis internasional akan menulis panjang lebar bahwa Presiden Indonesia pulih akal pikirannya justru di saat-saat genting semacam ini. Itu kan akan dicatat. Dan ya sama seperti Pak Jokowi bilang saya Pancasila. Sekarang dia bilang saya 0%. Oh, 0 keren banget kan? Ya. Ini lagi sekarang jadi masuk akal. Kita ternyata dalam satu titik kita sebenarnya punya satu titik temu dengan Pak Jokowi dalam hal ini ya. 0% itu. Iya. Oke. Baik, Bung Rocky. Terima kasih Bung Rocky dan tetap salam 0%, salam buat Pak Jokowi. Ya. Betul.